Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bule Bayang. Oke kawan-kawan, hari ini spesial nih ya. Kita mengunjungi seseorang yang kita akan berbicara sedikit banyak tentang keadaan hari ini dan tentang kisah beliau juga. Sekarang kita lagi berada di Gedung Pusat Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Padang. Oke kawan-kawan, siapa orang yang akan kita temukan? Beliau adalah seorang senior penyiar radio, kepala sekolah public speaking, dan beliau juga seorang dosen tentunya di UNP. Dan beliau adalah sosok guru saya, dan kita hari ini akan bincang-bincang. Oke kawan-kawan, seperti apa bincang-bincang saya dengan beliau? Kita coba ikuti perjalanan saya ke dalam. Beliau sudah nunggu kita di dalam. Yuk kawan-kawan. Ayo masuk. Assalamualaikum. Jadi kita masuk kawan-kawan. Ini kita lagi berada di ruangan server ya, komputer service room. Halo, assalamualaikum. Pagi Pak. Pagi. Kawan-kawan, kita nih spesial hari ini ya, kita ketemu dengan Pak Dion. Oke, masuk kawan-kawan. Bu, permisi Bu. Silakan. Pak. Ya. Pagi Pak. Oh iya, pagi menjelang siang ya. Oh iya, ini suatu penghargaan buat saya loh Pak. Oh, udah. Bisa datang berkunjung ke UNP ini. Ya, ini gedung PPG, Gedung Pendidikan Profesi Guru. Itu Ibu Ketua kita, Bu Dr. Andromeda. Oke kawan-kawan, boleh salam kenal sama Ibu. Ibu, mudah-mudahan lain kali saya juga bisa ngobrol sama Ibu ya Bu ya. Oke, kita cari waktu. Oke kawan-kawan, nanti kita set dulu dengan Pak Dion. Apa yang akan kita ceritakan? Jangan lupa saksikan terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini kita sudah bersama seseorang. Ini seseorang nih yang spesial nih hari ini. Saya sengaja pakai batik nih Pak. Jarang-jarang loh tukang pakai rambut. Diberi kesempatan untuk bisa diskusi dengan Pak Dion dan menceritakan tentang keadaan yang terjadi sekarang juga kita sedikit diapain ya Pak ya. Digosok-gosok sedikit Pak. Oh, dibicarakan. Dan juga kita akan menceritakan tentang seorang Bapak Dion ini siapa. Terus hubungan dengan Bule Bayang juga seperti apa, karena Bapak ini salah seorang guru dari Bule Bayang untuk berbicara di depan umum. Terima kasih Pak atas ilmu yang telah diberikan kepada saya. Berkat Bapak saya mampu untuk bisa seperti ini. Siap. Oke Pak, kita perkenalan dulu Pak dengan pemirsa kita ya. Pemirsa Bule Bayang. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada pemirsa channel YouTube Bule Bayang. Iya. Terima kasih sudah diajak untuk bergabung dalam program ini. Saya Nofrion, lengkapnya Dr. Nofrion, dosen Universitas Negeri Padang. Dan hari ini kita wawancaranya di tempat kerja saya. Dimana di nih, Pak, Gedung PPG. Gedung PPG ya Pak? Gedung PPG itu artinya gedung untuk pendidikan profesi guru. Jadi guru-guru yang akan menjadi guru profesional, mereka mengikuti proses sertifikasi di sini. Oh gitu. Iya, itu aja perkenalan. Saya mengenal beliau adalah seorang, banyak ya, Ustadz juga saya mengenal informasi tentang itu. Nanti kan kita gali juga sedikitnya. Dan beliau juga pengurus masjid. Iya. Ya, salah satu. Dan pernah juga dulu menjadi moderator atau pembawa moderator ya Pak ya? Iya, moderator. Untuk debat Pilgub Bapak Fauzi Bahra ya, iya, sama Pak Irwan. Pak Irwan waktu itu ya, beliau adalah moderatornya. Wah, luar biasa nih. Biasanya dulu moderator waktu SBY dulu moderatornya itu Pak Anies Baswedan lah Pak. Iya. Dan tiba-tiba Pak Anies Baswedan bisa jadi gubernur DKI. Oke. Jangan-jangan ini. Oh. Oke Pak. Jadi dulu kisah hidup Bapak waktu
Bapak dari mana nih asalnya? Kampung. Yo, kampung. Kampung di Solo. Tepatnya itu di Ayetaganang, Nagari Tanjung Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Orang kampung. Orang kampung ya. Berarti Bapak sekolah dulu di Solo gitu? SD sempat di Padang, di Alai, SD Alai. SMP-nya di Sanawiyah Sungai Lasi di Kabupaten Solo. Man kembali lagi ke Padang. Man 2 Gunung Pangilun, Man 2 Padang. Tahun berapa itu Pak? 95 ya, 95. Wah, masih di kampung juga saya, masih kecil. Masih... Sudah lahir 95. Insya Allah Pak. Sudah. Lalu kuliah di UNP S1, S2, S3. Kalau asli ya, kampung halaman tuh di Solo. Jadi 2 kampung tuh. Jadi orang tua di Padang Belimbing, Kotosani, Kecamatan 10, Koto Singkara. Itu kalau bapak. Bapak orang Solo. Ya. Kalau ibu? Ibu orang Solo juga, tetangganya Nagari Tanjung Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Jadi satu kampung Pak ya? Beda kampung? Satu kecamatan? Satu kabupaten. Oh, satu beda kabupaten. Kecamatan, beda nagari, beda Orang Solo, jorong. ya? Berarti Tapi keduanya itu hanya dibatasi oleh Banda Ketek saja ya. oh. Jadi walaupun dia berbeda kecamatan tapi berdekatan jorongnya. Oh, gitu. Padang Belimbing dengan Tanjung Bingkuang. Bapak berapa orang bersaudara nih Pak? Kami 8. Bapak yang ke? Saya yang ke-8 itu yang hidup 6. Jadi dari yang hidup itu saya nomor 2. Berarti kalau yang hidup Bapak nomor 2 Iya. ya. Dan itu Bapak waktu SD sempat di Padang, SD di Padang, Sanawiyah di kampung. Solo, mannya ke Padang, kuliah di Padang. Dulu saya pernah dengar waktu kita baru berkenalan ya. Saya kenalan sama bapaknya agak dikasih aspek sebenarnya semua. Begitu aspeknya maksudnya nanti kita ceritakan juga. Iya. Tapi yang saya dengar tentang bapak ini, beliau pernah menjuarai juara 1 pidato se-Indonesia di tingkat SMA. Oh iya, jadi dulu itu lomba pidato P4 ya. Jadi kita ikut lomba itu dari tingkat sekolah, kabupaten kota, provinsi sampai nasional di Jakarta. SMA standar. SMA. Seluruhnya panitia Iya. peserta SMA. Peserta ya? SMA. Seluruh Indonesia berarti. Seluruh Indonesia ada waktu itu sudah berapa ya? 90-an itu masih 27 provinsi ya waktu itu masih. Dan di final itu ada 3 kami yang masuk final, cabang pidato putra Sumatera Barat, saya dari Man 2, kemudian SMA 8 Denpasar Bali, sama SMA Taruna. Di final waktu ya? Di final. 3. Bapak juara berapa Pak? Saya juara 1 alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi waktu itu anak Man juga. Jadi kan semua rata-rata itu dari sekolah umum ya. Dan waktu itu alhamdulillah Man sekolah anak madrasah mulai bisa ya, waktu itu ya. Bersaing dengan sekolah umum. Kalau dulu kan anak madrasah mungkin masih belum begitu apa ya, tahun-tahun 90-an itu. Tapi alhamdulillah ya, dengan dukungan banyak pihak kita berhasil juara 1 nasional. Ya, kalau buat saya gini loh Pak, Iya. itu suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena saya sendiri di SMA itu saya paling takut loh Pak. Nah, takut? Untuk ngomong itu saya paling penakut. Oh, Bahkan ketika guru saya masuk, saya lebih baik bersembunyi di belakang kawan yang duduk di depan. takut disuruh bicara? Takut disuruh bicara. Pertanyaan apapun saya nggak mampu mengeluarkan. Tapi Bapak di tingkat SMA sudah mampu menjuarai, bahkan nomor 1 di Indonesia. Itu sangat luar biasa dan saya tidak salah untuk belajar bersama beliau. Jadi sebenarnya Ki, jadi bukan takut ya. Apa tuh Belum Pak? Rahasianya tuh Pak? Belum berani. Waktu itu ya Pak ya? Ya, jadi kadang-kadang kita melakukan reframing situasi itu dengan sesuatu yang lebih positif. Jadi mungkin dulu kita memang betul kita takut, tapi sebenarnya kita coba untuk mengurangi tekanan dari sebuah istilah yang kita gunakan. Saya takut. Nah, bisa kita ganti dengan saya belum berani. Belum berarti ya? Belum Masih berani. menunggu waktu ya Pak ya? Menunggu waktu. Jadi ada harapan positif untuk bisa saatnya untuk berani, dan sekarang sudah berani kan. Iya, tapi kenapa Pak? Gini loh Pak, untuk bisa kita menyadarkan tingkat SMA, nah kan tidak semuanya Pak. Iya. Waktu zaman Bapak juga nggak Bapak
nggak seluruh tingkat Bapak mampu untuk ke situ. Betul. Banyak ada juga yang salah atau menyimpang. Salah satu saya di zaman saya waktu itu saya yang menyimpangnya nih, dan tidak mengenal dunia pendidikan seperti ini. Iya, iya. Nah, kalau dibilang penyesalan mungkin ada penyesalan, tapi penyesalan tidak harus kita bebankan kepada kehidupan yang sekarang ini. Kenapa saya tidak dari dulu mengenal ini? Tapi ya sudahlah, itu tetap saya jalani. Nah, gimana triknya Pak buat kawan-kawan atau adik-adik yang tingkat SMA sekarang mungkin merasakan problem yang sama seperti saya untuk mampu tampil, ada ketakutan padahal keinginan tinggi. Gimana triknya Pak? Oke, makasih. Jadi memang betul kata Rizky ya, bahwa banyak orang yang belum berani atau belum percaya diri untuk tampil di depan publik. Itu faktornya banyak. Salah satunya itu adalah ketika kita belum menguasai materi. Jadi kalau berdasarkan pengalaman Bapak ya, karena juga berkecimpung di bidang public speaking, ketidakberanian itu sebagian besar itu ditentukan atau dipengaruhi oleh kita belum menguasai materi. Di penguasaan materi, kemudian jam terbang, penguasaan audien. Jadi itu dua hal yang sangat penting. Jadi kalau kita ingin tampil dengan percaya diri, kuasai konten dan kuasai audiens. Untuk memulainya nih Pak. Memulai. Itu kan kita sudah berada di fase kedua intinya kan, kita sudah mengetahui kadang untuk memulai ini timbul ketakutan. Kalau saya sih pernah dulu baca buku Larry King, Bapak lihat pernah ya buku saya, yang saya ambil dasarnya di situ seperti ini Pak. Untuk berbicara di depan umum itu kita mulai dari dasar berantakan aja, nggak usah fokus dengan tema atau topik dulu, tapi cepat-cepat dulu nggak apa-apa. Mau ngomong lepasnya apa ya terserah dulu. Intinya tujuannya kita gini, untuk melepaskan suara kita, untuk mengeluarkan suara kita. Nanti setelah kita terbiasa untuk cepat-cepat, terlalu terbiasa untuk ngomong, ngeceh, nah nanti baru kita pahami konsep dan tema atau topik yang akan kita bicarakan. Kita harus masuk ke... Menurut Bapak pandangan seperti itu seperti apa? Gimana? Iya, bisa. Jadi belajar itu kan polanya banyak ya. Dan setiap orang tuh punya gaya sendiri. Jadi kalau Larry King bilang penting coba aja. Jadi ibarat kita mau berenang nih Ki ya, nggak usah banyak-banyak teori dulu, nyebur aja ke kolam renang itu ya sudah, nanti gerakkan aja kaki dan tangan, ngapung aja sendiri ya. Itu bisa ketika sumber-sumber belajar atau tempat untuk belajar itu belum tersedia. Kalau sekarang kan semuanya banyak. Jadi kalau kita ingin menguasai satu keterampilan, termasuk keterampilan public speaking, sumber kan banyak. Kita bisa bertanya, kita bisa berguru, kita bisa bertanya, bisa mempelajarinya secara daring, semua ada. Jadi di samping menimbulkan keberanian seperti yang sampaikan tadi, coba-coba aja, jangan pikirkan teknis, jangan pikirkan teorinya. Tapi di satu sisi, karena di sekitar kita sudah tersedia banyak sumber-sumber belajar, ya sudah, dua-duanya kita jalankan. Kita jalani kedua ya Pak ya? Iya. Oke Pak, kita bicara public speaking nih Pak ya. Bapak itu buka kelas dulu waktu saya ikut kelas Bapak masih di RRI nih Pak. Iya, sejak tahun 2011 kita udah punya sekolah. Buka kelas public speaking RRI ya Pak ya? Iya, Sekolah Public Speaking dan Broadcasting Indonesia itu namanya. Dan kebetulan kelasnya dibuka di RRI karena bekerja sama dengan RRI. Karena itu waktu itu saya masih aktif sebagai penyiar RRI. Berarti hari ini kelasnya masih di RRI atau? Kelas kita sekarang kerjasama dengan ada gedung di depan makam pahlawan Nolong. Apa tuh Pak? Nggak apa-apa sebut Pak? Iya, gedung Ociken ya. Ociken ya Pak ya? Lantai 2. Jadi Bapak buka kerjasama di situ ya? Iya, kita kerjasama tempatnya di situ. Tapi karena sekarang masa pandemi kita lebih banyak di kelas daring. Oh daring ya Pak ya? Iya, kita pakai masih aplikasi Zoom saja. Masih buka pelatihan berarti ya Pak? Masih. Boleh bayang masih bisa ikut ya Pak? Bisa. Jadi cuman kita kan kelas-kelas kecil ya. Iya. Kelas kecil dan pakai privat ya. Oke, kawan-kawan. Ini Bapak ini luar biasa buat saya. Beliau kalau mungkin di kantor atau di ruangan, mungkin kalau kita lihat secara ngomong tadi ya profesional, maksudnya itu tegas dan berwibawa. Tapi beliau juga lucu loh. Lucu. Beliau ini suka bercanda nih. Jadi mungkin murid-muridnya akrab sama Bapak semua kalau dilihat Pak. Mengetahui Bapak happy lah. Tapi dengan happy-nya beliau
materi yang beliau sampaikan kebanyakan ditangkap oleh beberapa muridnya. Salah satu saya sangat berpengaruh ilmu dari Bapak. Amin. Dan Bapak dulu pernah di RRI. Pernah 14 tahun, 2001 sampai 2014. SMP gitu Pak, 2001. 2001 Anda SMP? Iya. Oh, jadi apa Bapak waktu itu awalnya Pak? Penyiar. Jadi tahun 2001 itu kan ada hari radio ya, 11 September. Jadi RRI mengadakan lomba pemilihan penyiar terbaik Sumatera Barat. Itu Bapak udah juara nih kan? Belum lomba itu. Nah, waktu Bapak kan SMA juaranya. SMA atau berapa waktu itu? 9. Kalau juara itu 97. Oh, berarti ya. udah dapat kuliah juara ya. Berarti udah kuliah Pak di RRI. Udah banyak kegiatan lomba lainnya. Waktu itu juga sebelum ikut di RRI itu saya sudah juara lomba MC, lomba pembaca berita radio dan TV, lomba moderator, lomba presentasi, dan komplit lah waktu SMA, waktu kuliah. Nah, tahun 2001 itu RRI mengadakan lomba dalam rangka Hari Radio. Saya ikut dan alhamdulillah juara 1. Yang pria, yang wanitanya itu adalah Sofi yang MC yang di kantor gubernur. Itu kami satu kampung dari kecil sering ikut MTQ. Jadi dia orang Solo juga. Orang Solo. Kami sering, saya itu teman tim saya di MTQ. Sofia Yanita. Itu semua orang tahu saya kira. Bisa juga saya nanti ketemu dia ya Pak ya. Iya, silakan hunting aja. Super sibuk. Halo Mbak Sofi. Oke, kemudian kalau panggilan kesayangannya itu Ian namanya. Kalau saya masih oke Bu Sofi, mudah-mudahan saya bisa berjumpa dengan Bu Sofi. Oh iya, cari aja di kantor gubernur. Oke, siap. Atau di gedung-gedung mewah, hotel-hotel berbintang di Padang di mana ada resepsi. Itu biasanya Sofi yang MC-nya. Jadi gini Pak, sekarang Bapak masih di RRI nih Pak? Tentu tidak. RRI itu 2001 sampai 2014. 2008 kan saya sudah PNS di sini, dosen. 2008 sampai 2014, 6 tahun itu saya masih bisa nyambi-nyambi gitu ya. Cuman karena semakin tuntutan tugas semakin besar di sini, ya sekarang sering diundang sebagai narasumber aja. Jadi gitu. Bukan penyiar lagi. Kalau dulu kan saya yang mewawancarai orang, kalau sekarang saya yang diwawancarai gitu. Oke. Udah tukar posisi. Oh ya, berarti saya melanjutkan nih. Oh iya. Berarti ini patasan saya tadi agak grogi. Jadi saya mempraktekkan ilmu yang dimiliki oleh guru saya. Iya. Jadi apalagi yang pertama saya wawancara di sini di UNP, beliau lah satu-satunya. Iya. Ini satu penghargaan buat Bule Bayang lah Pak. Ya, nanti ada 1.200 dosen UNP yang hebat-hebat yang bisa dicari nanti. Amin, mudah-mudahan. Jadi ini Pak, dan waktu itu masih di RRI ini. Maksudnya pas Bapak jadi moderator. Iya, masih di RRI tahun 2015. Oh, udah mulai Udah mulai bersiap-siap keluar itu. Bapak terpilih moderator debat ya? Iya. Itu debat pertama atau dari mulai debat Bapak selamanya masa prode itu? Jadi kan debat itu tergantung temanya. Jadi pas itu temanya adalah pendidikan, ekonomi, dan budaya. Jadi tentu KPU mencari figur atau sosok yang cocok untuk menjadi moderator dengan membaca track record yang bersangkutan. Ya, akhirnya saya ditelepon oleh KPU, ya sudah, akhirnya saya satu peluang ya, sayang untuk dilewatkan. Iya. Karena tahu gara-gara itu bisa ngikuti kayak Pak Anies ya. Tapi sebelumnya kan juga moderator wali kota gitu ya. Oh, udah pernah juga sebelumnya Pak ya? Iya. Berarti itu yang saya ketahui. Sebelumnya sesudahnya. Gini Pak, jadi sekarang pandemi Pak. Tanggapan Bapak untuk pendidikan ini, kondisi seperti ini apa sih? Ya, pandemi ini sesuatu yang saya kira ini tantangan. Jadi ini buat semua orang lah Pak. Iya, tantangan semua orang. Kalau sekarang saya bicara dalam konteks pendidikan gitu kan. Iya. Bagi dunia pendidikan ini sebuah tantangan. Pak. Iya. Kawan-kawan, video kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa tonton video selanjutnya, kita beberapa episode kayak ini dengan Bapak John ini. Jadi jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya Pak ya. Kita lanjut ke episode kedua. Izinkan cintaku
bunga di hatimu, biar